Haleluya Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur bahwasanya Tuhan sungguh baik buat kehidupan kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, seperti pujian kami Yesus. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, karena Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Yesus, haleluya. Ramasikira bara 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 bara. Haleluya. Haleluya, Yesus. Tuhan, ramasikira bara. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bukan Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Kau layak disembah Tuhan, seperti pujian kami Tuhan. Pujian ini untuk Engkau Tuhan, hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami patut bersyukur punya Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan terus melingkupi kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, lingkungan kami Tuhan. Ada
ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami bisa memancarkan kasih-Mu oleh karena rahmat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di sini, amin. Oleh karena itu, dengan semangat kita memujikan Tuhan, dengan gerakan kita memujikan Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, ayo. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Lalu kau bangun, tapi asaku katakan. Gerakkan kakimu. pujian ini. Haleluya. Haleluya.
2000 tahun yang lalu Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita, bahwa kita ditebus darahnya yang tercurah di kayu salib. Itulah anugerah yang Tuhan berikan pada kita, bahwa kita hidup kekal untuk selama-lamanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, haleluya, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapak Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan Tuhan itu mencari penyembah, bukan penyembahan. Sebabnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua hari ini, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari berikan hatimu, berikan hidupmu. Mari jadilah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Berikan penyembahan, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari hati yang tulus kepada Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Sekali lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Ya, 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 ya. Engkau ku sembah, haleluya, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah, kami sembah, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak diagunkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Dari grup ada beberapa yang kurang sehat, tetapi sebagian besar kita semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan berdoa, kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau nyata di dalam pemeliharaanmu. Karena Engkau nyata di dalam kuasa-Mu. Karena Engkau nyata dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kasih setia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, tolong hamba-Mu Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu. Hamba minta kekuatan dari Allah, urapan yang dari Tuhan, hikmat surgawi turun atas hamba-Mu. Hamba boleh menyampaikan pesan yang daripada Tuhan. Sucikan kuduskan kami semua, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Senang hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara
berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalipun tidak dalam tatap muka secara langsung, tapi melalui online. Karena beberapa minggu yang lalu, seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, kami baru dalam keadaan yang kurang baik, kurang sehat. Kami harus istirahat di rumah, istilahnya isolasi mandiri, ya karena saya, istri dan satu anak kami terpapar COVID-19. Tapi puji Tuhan hari ini karena kekuatan Tuhan kami mengalami, karena anugerah Tuhan kami boleh berdiri hari ini dan saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kangen Bapak Ibu Saudara, ya sudah lama tidak ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan biar ini boleh mengobati kangen kita, ya sekalipun belum berjumpa secara langsung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dari apa yang kami alami. Saya berikan tema hari ini Facing Helplessness. Facing Helplessness, yang artinya menghadapi ketidakberdayaan. Bagaimana ketika kita menghadapi ketidakberdayaan yang ada dalam terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi, sebab harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak bisa dikasih Tuhan, Rasul Paulus dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus dalam pelayanannya melihat bagaimana Rasul Paulus melewati segala situasi. Situasi yang Paulus sendiri tidak berdaya. Sebagai contoh ketika Rasul Paulus ada di kapal dalam perjalanan ke satu tempat di mana terjadi angin yang luar biasa sehingga kapal itu bisa hancur dan Paulus bisa mati binasa bersama semua awak kapal dan tahanan, Bapak Ibu Saudara. Enggak berdaya Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus bisa melewatinya. Bahkan ayat yang ke-8 dikatakan begini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Bapak bisa dikasih Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang dia punya, apa yang dia alami bukan dari kekuatannya. Ayat ini ditulis bukan berarti Paulus terlalu lemah sehingga dia bersembunyi di balik situasi dan memanfaatkan demi keuntungan pribadinya. Enggak. Ayat yang kedua dikatakan begini, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya Paulus tidak memanipulasi, Paulus tidak hidup dalam kepura-puraan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini bicara banyak buat saya ketika
kami harus tidak berdaya dalam menghadapi serangan COVID ini, Bapak Ibu Saudara. Kami tidak pernah menyangka kalau kami akan terpapar juga. Kami tidak tahu dari mana, tetapi pada satu waktu kami dan lemah dan kami memeriksakan diri kami, dan pada akhirnya dinyatakan bahwa kami positif dan kami terpapar COVID-19. Lalu ayat ini bicara kuat di dalam hati saya. Sementara saya merenungkan hari-hari kami gak berdaya, ya Bapak Ibu Saudara. Sudah minum obat, sudah berdoa, sudah berserah, tapi nggak bisa secara gampang untuk sembuh, untuk pulih, Bapak Ibu Saudara. Facing helplessness, menghadapi ketidakberdayaan ini maksudnya begini. Bagaimana kita membangun sikap yang benar dengan cara menanamkan firman Tuhan, dengan cara menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang membuat kita tidak berdaya untuk melawannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, bagaimana kita membangun sikap yang benar dengan kita menanamkan kebenaran firman Tuhan, lalu kita menghidupi kebenaran firman itu pada saat kita menghadapi situasi yang membuat kita nggak berdaya untuk melawannya. Mau melawan seperti apa? Mau menolak seperti apa? Kami nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatannya, maka dia akan hancur dan pekerjaan Tuhan akan rusak. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Di dalam menghadapi ketidakberdayaan ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita kepingin solusi yang cepat, kita kepingin jawaban yang kilat, kita inginkan pertolongan yang segera. Salah satu yang kami alami, kami berjuang untuk makan. Makanan tersedia. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat dan lingkungan tempat kami tinggal menyediakan makanan selama kami isolasi mandiri di rumah. Iya Bapak Ibu Saudara. Makanan tersedia. Tapi kami berjuang untuk makan. Tidak bisa makan dengan baik, menikmati makanan. Kami tahu tubuh kami ini lemah. Kami butuh makan, tapi nggak bisa makan, Bapak Ibu Saudara. Wah, itu perjuangan yang luar biasa. Dan tidak berdaya. Kami dikasih obat. Kami minum obat secara teratur. Tidak ada. Hari-hari kami lalui di beberapa hari setelah kami ke dokter, setelah kami minum obat. Enggak ada jalan keluar yang cepat, tidak ada jawaban yang cepat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami percaya. Seolah-olah tanda kutip tidak ada pertolongan. Enggak berdaya Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi mungkin bukan karena penyakit. Mungkin karena keuangan. Mungkin karena situasi di lingkungan kerja Bapak Ibu Saudara. Mungkin situasi di rumah, mungkin sedang ada satu persoalan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, atau apapun juga Bapak Ibu Saudara. Satu hal, Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi mungkin ketidakberdayaan untuk melawannya.
ketidakberdayaan untuk membela diri. Ketidakberdayaan untuk menyelesaikan barangkali. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menjamin firman-Nya. Firman yang sedia buat kita, itu bukan hanya tulisan. Itu bukan hanya catatan yang untuk membanggakan kita. Bukan. Tetapi firman yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Dan firman itu bekerja sama dengan diri kita. Iya. Firman gak bisa kerja sendiri. Dari diri kita, dari dalam diri kita juga harus melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekristenan itu bukan soal menyingkirkan kelemahan, melenyapkan masalah. Kita jadi orang Kristen bukan cuma supaya kita hidup tanpa masalah. Kita jadi orang Kristen bukan hanya kita menikmati apa yang ada ini. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Kekristenan adalah begini. Bagaimana manifestasi kuasa ilahi itu melalui atau bekerja di dalam titik di mana kita sedang lemah. Sekali lagi, kekristenan bicara begini. Manifestasi kuasa ilahi, manifestasi kuasa Allah yang bekerja di dalam kita ketika kita mulai lemah. Paulus katakan begini, harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya, Rasul Paulus sedang katakan begini, dirinya lemah. Tanah liat kita tahu seperti gentong dari tanah liat. Keras. Kelihatannya keras. Tapi mudah pecah. Mudah hancur. Bisa dikasih Tuhan. Kami mengalami. Benar-benar kami tidak berdaya. Beberapa malam kami sulit tidur, bahkan jujur ada intimidasi kematian yang itu masuk dalam pikiran kami. Kadang saya bangun, saya lihat istri saya, lihat anak saya, oh masih bernapas. Saya bangun kadang tengah malam, saya lihat, oh saya masih hidup. Saya berpikir gimana kalau saya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya. Wah gimana ya nanti ya, apa yang harus saya persiapkan ini, mumpung saya masih hidup. Wah itu intimidasi Bapak Ibu. Ya. Itu intimidasi yang buat kami ketika kami lemah, saya tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Nah sekali lagi, kekristenan menjadi orang Kristen bukan soal bagaimana kita tidak mengalami masalah, bagaimana kita menyingkirkan kelemahan, penderitaan, pergumulan, persoalan kita. Bukan. Tapi menjadi orang Kristen, jadi anak Tuhan adalah begini. Bagaimana kita menikmati manifestasi kuasa Allah yang bekerja nyata. Bahkan ketika kita ada di dalam titik yang paling lemah, ketika kita dalam situasi yang tidak berdaya. Saya mau bagikan 3 hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menghadapi ketidakberdayaan yang secara benar. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi ketidakberdayaan yang sedang menyerang kita. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama saya mau bagikan. Sebelum hal-hal buruk terjadi, Bapak Ibu Saudara, bangunlah mindset, cara pandang, cara berpikir yang benar. Seperti Rasul Paulus, kekuatan kita bukan dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita bisa lakukan, tetapi kekuatan kita adalah dari Tuhan.
seperti bejana tanah liat. Kalau saudara kasih Tuhan, bangun pola pikir yang benar. Sekalipun saya punya kenalan dokter, sekalipun saya punya kenalan apoteker, itu tidak akan bisa mengerjakan banyak hal di dalam saya. Kita tahu situasi ini yang sedang kita hadapi di banyak kota. Ya, hari ini mulai diberlakukan PPKM darurat. Bapak Saudara. Kenapa? Karena rumah sakit penuh. Ya. Setiap hari kita mendengar, bukan cuma di kota kita, di banyak kota. Banyak orang yang meninggal dunia. Banyak orang yang tidak bisa lagi masuk ke rumah sakit. Bangun mindset ketika Bapak Ibu Saudara saya dalam keadaan baik-baik saja. Bangun cara berpikir yang benar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekuatan kita ini datangnya dari Tuhan. Sadari benar-benar bahwa apa yang kita bisa lakukan hari ini itu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bangun ini benar-benar supaya apa? Ketika kita benar-benar tidak berdaya, kita akan lihat bagaimana manifestasi kuasa Allah bekerja. Satu hal yang saya minta, yang kami minta ketika kami tidak berdaya, kami minta damai sejahtera dari surga. Kami minta damai sejahtera dari surga. Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu kami gunakan hanya untuk menyembah Tuhan. Iblis datang dengan pikiran-pikiran, mana kuasa Tuhan, di mana mujizat Tuhan. Kamu khotbahkan tentang kuasa dan mujizat, kamu belum mengalami. Di mana proteksi Tuhan sehingga kamu bisa terpapar juga. Bisa dikasih Tuhan, intimidasi bisa datang dari apa saja. Dari pikiran, dari orang yang kita kenal, dari berita yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara, intimidasi bisa datang dari siapa saja. Itu sebabnya yang pertama, mulai bangun dulu mindset. Saya tidak andalkan uang saya. Saya tidak andalkan kenalan saya. Saya tidak andalkan kekuatan saya. Saya tidak andalkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Saya tidak andalkan obat-obatan dan vitamin. Itu hanya bagian-bagian yang harus saya lakukan. Tetapi itu ada dalam bejana tanah liat. Kenapa? Ketika kita merasa bahwa keuangan kita kuat, saya pasti bisa sembuh. Saya bisa beli obat yang mahal kok ketika saya kena COVID. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang-orang kaya, ada banyak tenaga medis yang dia tidak berdaya dan akhirnya meninggal. Kalau kita andalkan itu, kita tidak menaruh kekuatan kita, kemampuan kita, sumber daya kita. Tidak kita taruh dalam bejana tanah liat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita taruh dalam apa? Bejana besi mungkin. Karena itu yang kita andalkan bagian luar. Kita akan kecewa. Kita akan kecewa, Bapak Ibu Saudara. Karena semua yang kita andalkan ternyata nggak bisa menolong kita. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara. Bangun cara berpikir, mindset kita dengan benar. Hanya Tuhan, hanya Dia yang menjamin di dunia ini, bahkan nanti ketika kita dipanggil Tuhan. Apa yang saya lakukan? Ketika intimidasi datang, iblis datang kepada saya. Bagaimana kalau kamu dipanggil Tuhan? Istrimu bagaimana? Anak-anakmu bagaimana? Pekerjaan Tuhan bagaimana? Apa yang saya lakukan? Saya hanya katakan, dengar iblis, dengar intimidasi ini. Saya percaya ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya.
Kepercayaan ini dari mana? Dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dari firman yang kita hidupi. Dari firman yang kita tanamkan di dalam hati kita. Kita mempercayai situasi terburuk sekalipun tidak akan pernah menghancurkan kita. Justru akan membuat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Yang pertama, sebelum hal-hal buruk terjadi, bangun mindset dengan benar. Yaitu kekuatan yang saya punya hari ini bukan dari apa yang bisa saya lakukan, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menghadapi ketidakberdayaan ini? Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 37. Ayat yang tidak asing lagi buat kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat ini terbersit begini. Dalam setiap situasi yang membuat kita nggak berdaya, lihat, ada kuasa Tuhan sehingga kita menang. Ya, Bapak Ibu. Jangan cepat putus asa. Jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menjadi pemenang itu apa? Menjadi pemenang itu berarti kita menang atas semua musuh-musuh kita. Betul gak? Loh, kalau gak ada musuhnya ya mana bisa kita menang. Kita kan jadi menang, jadi seorang pemenang ketika kita mengalahkan musuh-musuh kita. Betul? Bayangkan aja begini, lomba lari. Ya, Bapak mungkin pernah ikut lomba. Lomba apa saja dah. Selalu ada musuhnya. Iya. Selalu ada musuhnya. Kapan disebut pemenang? Ketika bisa mengalahkan musuh itu. Ketika berjuang dalam lomba lari itu sekuat tenaga. Melatih diri sebelum pertandingan. Jadi poin yang pertama, sebelum semua terjadi. Kita melatih diri kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala penderitaan, ada kuasa Tuhan yang tersedia. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi pemenang kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan cuma menang, lebih, Bapak Ibu Saudara, kita katakan. Oleh Dia yang mengasihi kita. Sekali lagi, jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyerah ketika kita menghadapi situasi yang tidak berdaya. Ketika menghadapi tidak berdaya. Sekali lagi, pemenang bukan berarti pemenang itu berarti kita menang dari musuh-musuh kita. Apa musuh yang Bapak Ibu hadapi? Musuh kita bukan mertua, musuh kita bukan istri, musuh kita bukan suami, musuh kita bukan bos kita, musuh kita bukan karyawan kita, musuh kita bukan orang-orang yang membenci. Tapi musuh kita adalah apa? Situasinya. Musuh kita adalah bagaimana kita mengalahkan ego kita. Musuh yang tidak kelihatan. Alkitab katakan apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh di udara, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu. Bapak Ibu Saudara, musuh Bapak Ibu Saudara mungkin seperti apa yang saya alami. Musuh saya apa? Beberapa musuh kami beberapa waktu yang lalu, penyakit ini. Iya, ketidakberdayaan ini. Musuh kami apa? Mungkin ekonomi Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa kita jadi pemenang. Jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan
yang tersedia bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa Tuhan yang tersedia bagi kita. Minggu depan saya akan membagikan tentang momen-momen berharga yang terlewatkan begitu saja ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Ini saya tulis ketika saya dalam situasi yang justru ketika saya hampir menyerah. Hampir menyerah, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Badan ini rasanya lemah. Ya. Nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Yang kami lakukan cuma di aktivitas kami di kamar, ruang tengah tempat kami makan, lalu di dapur kami cuci piring, kembali lagi ke kamar, gitu aja. Bagaimana enggak jenuh Bapak Ibu? Kamar, ruang tengah, dapur. Ruang tengah, kamar. Ruang tengah, dapur. Itu aja Bapak Ibu. Kami menjalani 21 hari. Bukan hal yang gampang untuk kami lakukan. Yeah. Kami kalau lihat dua anak kami yang tidak terpapar hanya dari kebetulan kami 2 lantai. Kami dari atas lihat, kamu enggak apa-apa, pakai masker. Kamu sehat, sehat. Kamu enggak apa-apa, sudah makan. Ya, enggak bisa dekat Bapak Ibu. Ya. Ketika kami menghadapi situasi yang terpuruk ini, justru kami tahu ada kuasa Tuhan tersedia. Minggu depan saya mau bagikan. Paling tidak ada 11 atau 12 momen berharga yang terlewat begitu saja ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi ketidakberdayaan dengan cara yang benar. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Memang konteksnya ini Paulus dianiaya. Paulus senang dianiaya. Paulus rela, maaf bukan senang, rela dianiaya demi nama Kristus. Ya. Tapi kita melihat dalam situasi kita belum sampai ke situasi itu. Ya, kita semua berdoa jangan sampai kami dianiaya, mungkin. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam situasi yang sekarang ini. Ya. Kita hadapi penganiayaan kok tidak sembuh-sembuh. Bagaimana obat yang paling manjur? Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang kaya yang punya uang untuk beli obat dengan harga yang lumayan. Ada dokter yang kasih tahu, Pak, Bapak beli obat ini. 1 kali minum harganya 80.000. Bapak harus minum, sekali minum hari pertama 3 kapsul, sehari 2 kali, pagi sore. Hari kedua baru 2 kapsul. Minum 10 hari Pak. Saya tidak beli obat itu. 80.000, pokoknya kurang lebih berapa ya, saya lupa. 80.000 kali mungkin hampir 2 atau 3 juta. Satu orang. Waktu saya dengar obat ini dengan harga yang sekian, syok Bapak Ibu Saudara. Syok.
Tapi saya percaya gini, ada kasih karunia. Amin. Alami kasih karunia Tuhan. Situasi ini adalah situasi yang tepat di mana kita mengalami kasih karunia Tuhan. Jangan minta hasil yang instan. Jangan minta hasil yang cepat. Bapak Ibu Saudara. Tapi alami, minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu memunculkan begini. Iman yang di dalam itu naik kepada Tuhan. Kepercayaan yang semakin berakar itu semakin kuat di dalam Tuhan. Pengharapan itu semakin besar bahwa Tuhan menolong, Bapak Ibu Saudara. Belum terlihat di mata, belum ada tanda-tandanya, tapi mempercayai, Bapak Ibu Saudara. Ini kasih karunia membuat kita mampu berharap kepada Tuhan, mampu percaya, mampu beriman, Bapak Ibu Saudara. Kita mampu mengalami, mengatasi segala ketidakberdayaan ini sampai kita menang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, setiap firman yang tertulis di Alkitab kita itu kebenaran yang melahirkan kuasa. Amin. Setiap firman yang tertulis di Alkitab yang kita baca itu adalah kebenaran yang melahirkan kuasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. 3 hal yang saya mau bagikan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sebelum semuanya terjadi, bangun mindset yang benar. Yaitu semua yang saya bisa lakukan, semua yang saya punya, itu semua ada dalam bejana tanah liat. Itu semua tidak bisa diandalkan. Saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Karena apa? Karena dalam setiap penderitaan, kuasa Tuhan tersedia. Kita lebih daripada orang-orang pemenang. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ada kasih karunia yang bekerja di titik lemah kita. Haleluya. Ada kasih karunia. Alami kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Yang membuat kita tetap percaya, membuat kita mampu berharap, membuat iman kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Facing helplessness, menghadap ketidakberdayaan adalah sebuah sikap yang benar dengan cara menanamkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan ketika kita dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, dalam menghadapi ketidakberdayaan. Puji Tuhan. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Haleluya. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Alami ini dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan. Amin. Takkan ku ragu Tuhan.
janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Katakan bersama-sama, dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Sekali lagi, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Alami ini. Dan ku tenang di dalam caramu. Bukan cara kita, bukan pikiran kita. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Makasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ya boya sandiri rabarata sharira rabo. Hinara rabo diarabo. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun relasi yang sangat kuat dengan Tuhan. Hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari persiapkan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus yang membuat kita mengingat pengorbanan Tuhan. Kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang hari ini dilambangkan dengan roti dan anggur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasihnya, ingat kebaikannya, oh dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit,
kasih setia Allah banyak kita. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sambil angkat roti katakan, ku takkan lupa, oh ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Angkat roti dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus sudah lebih dahulu menghadapi ketidakberdayaan. Sekalipun kuasanya Dia punya, tapi Dia memberikan dirinya disalib. Tubuhnya dipecah-pecahkan, diberikan buat kita. Dan hari ini kita akan bersekutu dengan tubuhnya. Percayalah bahwa roti yang adalah tubuh Yesus, ketika kita bersekutu dengan roti, dengan tubuhnya, kuasa Tuhan bekerja nyata di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari kita ambil cawan kita. Kita angkat cawan ini. Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Kasih-Nya begitu besar buat kita, sehingga darahnya dicurahkan. Kita yang harusnya mati karena dosa, darahnya menyucikan kita. Sehingga kita dipandang layak untuk menjadi anak-anak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum anggur ini yang adalah darah Yesus.
satu berkat yang Tuhan berikan buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi ketidakberdayaan, yang mungkin hari-hari ini entah itu sakit penyakit, entah itu keuangan, pekerjaan, situasi yang tidak baik. Hamba berdoa, kuasa-Mu dicurahkan, hikmat-Mu dinyatakan Tuhan, dan tuntunan-Mu Tuhan, itu nyata bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh melewati semuanya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang Kau firmankan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kuasa-Mu bekerja dan Engkau terus bekerja nyata dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan selesai ibadah kita. Minggu depan tanggal 11 Juli 18 dan tanggal 25 ibadah kita masih online Bapak Ibu Saudara. Karena memang ada surat atau ada pengumuman dari Bapak Presiden dan Menteri, juga dari Bapak Bupati kita, bahwa kita ibadah dari rumah, melayani dari rumah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap penuh sukacita, tetap antusias, tetap merindukan Tuhan bekerja. Ya Bapak Ibu Saudara, semua kegiatan kita akan lakukan secara online. Jumat depan Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai adakan malam penyembahan dan mujizat, tetapi secara online. Ya Bapak Ibu bisa mengikutinya, nanti kita akan bagikan link Zoom-nya. Dan Bapak Ibu kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa menyembah Tuhan dan mengalami mujizatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan selesai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara bisa ke gereja untuk memberikan persembahan, persepuluhan. Ini karena ini di minggu yang pertama, percaya bahwa itu menjadi benih yang subur bagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih untuk segala fasilitas yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk tuntunan dan berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa hamba berdoa Tuhan, ketika sidang jemaat Tuhan akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, Engkau memberkati. Biar apa yang dipersembahkan ini menjadi benih yang subur. Baik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun bagi sidang jemaat yang sudah menabur. Karena kami percaya ketika kami menabur, kami pun akan menuai. Ketika kami taat memberikan persepuluhan, Engkau mengembalikannya berlipat kali ganda. Engkau memagari menjagai kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, di dalam kesehatan tubuh jasmani. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya ada dalam turunan Tuhan, semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami hari ini. Tadakan tangan Bapak Ibu Saudara sedang cepat dikasih Tuhan. Terimalah segala anugerahnya. Apa yang Dia janjikan di dalam damai sejahtera Bapa, dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan
Dengan iman dan percaya, terimalah berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara, berkat kesehatan tubuh jasmani, serta terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkatnya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya menerima berkat bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di dalam pertemuan-pertemuan online di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.